Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi puji nama Tuhan. Haleluya. Saat hari ini kita datang dengan hati, dengan penuh kerinduan. Kita mau menyembah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya rindu membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita tahu sekarang bahwa dunia digoncangkan oleh virus, oleh mungkin masalah, tetapi kita yakin dan percaya di saat kita berserah kepada Tuhan, apapun yang ada di sekitar kita, sepahit apapun kenyataan itu, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Oleh karena itu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji, kita mau tinggikan nama Tuhan. Nama yang terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Yesus, kami datang Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian kita yang berkata, hanya Tuhan saja pertolongan yang ada di dalam hidup
Lihat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Mungkin kami datang dengan kekhawatiran, mungkin kami datang dengan masalah yang bahkan kami tidak tahu, tetapi Engkau yang Maha tahu Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Kami serahkan seluruh yang di dalam tangan Tuhan. Biar kami bersorak-sorai memuji Engkau pada saat hari ini. Biar tubuh kami leluasa memuji, menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat hari ini kami mau berkumpul, mau satukan iman percaya kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan segala oknum-oknum yang tidak senang kami untuk memuji Engkau, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kami akan memulai ibadah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya harap kita semua bangkit berdiri tetap lebih semangat lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan kita merindukan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
ini kita akan mengangkat satu pujian kita yang berkata, walaupun dunia bergoncang, Dia adalah tetap Allah. Yesus adalah tetap Allah. Mari kita sama-sama katakan bahwa betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bahwa tak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Tuhan.
kasih-Mu, kuasa-Mu yang besar di atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kuasa sakit penyakit, kuasa apa yang sedang kami alami Tuhan, keadaan atau virus-virus yang sedang tersebar, tapi firman-Mu lebih tersebar daripada virus-virus yang ada. Firman-Mu akan menyelamatkan banyak orang. Nama Yesus akan menyelamatkan banyak orang. Akan banyak orang percaya kepada nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mau menyelamatkan mereka yang belum mengenal Engkau dengan benar. Dan biarlah kiranya kami yang sudah mengenal Engkau pakai kami menjadi berkat Tuhan. Engkau tetap tolong kami supaya kami kuat. Kami tidak mundur setapak jua. Kami tidak, Tuhan akan berhenti di tengah perjalanan meskipun ada banyak cobaan, ada banyak tekanan Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bersuka cita di dalam Engkau, memperkatakan firman-Mu yang benar Tuhan, sehingga dunia akan melihat terang yang ada di dalam gereja-Mu, terang yang ada dalam hati kami semua. Wajah-Mu dapat terlihat di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang akan bertanya, siapakah Tuhan yang Engkau sembah? Tuhan, terima kasih hari Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Rasa roh-Mu ada menguasai hati dan pikiran kami. Kalau ada roh-roh yang lain yang mau menguasai hati dan pikiran kami, kami mau menghukum dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Kami menerima firman-Mu seutuhnya Tuhan, dan kami mau tunduk. Kami mau belajar untuk tetap melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami akan terima firman. Amin. Haleluya. God is good All the time. all the time. God is good. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya melihat kehadiran saudara-saudara. Ada rasa bangga, tapi ada juga rasa terharu saudara-saudara ya, bahwa saudara melangkah dari rumah dengan iman tentunya untuk datang beribadah kepada Tuhan ya. Di tengah-tengah situasi dunia yang khususnya di DKI ini yang ya kita semua tahu lah ya, sepertinya tidak ada yang menyenangkan saudara-saudara, malah menegangkan ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya bangga, saya terharu melihat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada ibadah pagi hari ini. Kalau saya sebagai hamba Tuhan itu bangga, apalagi Tuhan saudara-saudara ya, yang mempunyai kehidupan saudara, yang sudah menebus saudara dengan darahnya yang mahal ya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Saya yakin Tuhan itu bangga ya, bahwa anak-anakku itu bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Ya, saya yakin bahwa saudara melangkah dari rumah itu karena saudara sudah dilengkapi dengan firman Allah, sehingga tidak ada keraguan saudara-saudara untuk melangkah dan datang ke dalam rumah Tuhan. Ya, saya sekali lagi saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan bangga, apalagi Tuhan yang punya kehidupan saudara mungkin bangga melihat saudara ada di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya tadi sempat dibisik oleh Guru Jody ya, bahwa saya tidak usah sebutkan di mana, tapi ada di 2 gereja yang terpapar, ada jemaat yang terpapar COVID ya, sehingga
sehingga gereja itu akhirnya online, ya. Tidak ada ibadah tatap muka. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa walaupun kita sedikit, tapi kita sudah menggenapi firman Allah, bahwa kita tidak tinggalkan ibadah, saudara-saudara, ya, melangkah dengan iman, percaya, memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan melindungi menjaga kita semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Allah pada pagi hari ini ada sedikit berbeda atau tidak seperti biasa. Begini Bapak Ibu, hari Sabtu yang lalu, Sabtu kemarin, ada ibadah online ya, antara wanita Ruth dan pria Boaz yang dilayani oleh istri saya. Ya, masih ingat ayat-ayatnya yang diambil? Ya. Dari Matius pasal 4 tentang Yesus dicobai oleh iblis. Ya, jadi marilah kita perlu juga waspada, berjaga, sebab Yesus aja dikuasai oleh iblis, oleh setan, dicobai. Apalagi saudara dan saya, ya. Yesus aja yang setan pun tahu bahwa Yesus itu berkuasa, tapi dia tetap berusaha untuk mencobai. Nah, apalagi saudara dan saya, yang iblis pun tahu saudara-saudara siapa kita ini, ya. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, mari kita berjaga dan berdoa di dalam Tuhan. Nah, yang saya ingin angkat saudara-saudara, setelah ibadah online selesai, ada percakapan melalui WA. Ya, jadi percakapan melalui WA antara Bapak Jody, kemudian disambut oleh Ibu Yvonne, dan dilengkapi lagi oleh Ibu Anita Labian, dan kemudian diakhiri lagi oleh Ibu Yvonne. Kalau saudara mengikuti grup GBD Anugerah, maka itu pasti ada di WA saudara. Tapi saya ingin mengulangi kembali, ya, percakapan antara Bu Jody berkata begini di dalam WA, dikatakan begini: ada saat-saat tertentu, ya, ada saat-saat tertentu di titik-titik hidup tertentu. Ya, ini Bu Jody ya, Bu Jody ada semua di WA-nya ya. Saya hanya ulangi saja. Ya. Kita hanya bisa berdua dengan Tuhan. Ya, jadi ada saat-saat tertentu dan titik-titik hidup tertentu di mana kita hanya bisa berdua dengan Tuhan. Ya, tidak ada orang lain. Tidak ada yang bisa mendampingi kita. Tidak ada orang yang bisa menolong kita, ya, karena tidak sempat atau tidak bisa, atau saya tambahkan tidak mampu. Jadi ada waktunya orang itu tidak mampu untuk menolong kita, mendampingi kita, tidak mampu, atau mengandalkan pertolongan manusia. Ini kata Bu Jody ya. Saya lanjutkan. Disitulah kita mengalami dan berada di, Bu Jody pakai istilah kilometer 0, merasa nothing, merasa nggak ada apa-apanya kita ini. Hidup ini sedang di reset. Ini istilahnya Bu Jody ya.
Hidup ini sedang di-reset atau di-setting ulang untuk mengerti siapa kita ini dan siapa Allah kita. Ya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat situasi dan keadaan sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh Bro Jody, kita ini nothing, nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Ya, apa yang kita punya pun mungkin tidak bisa menolong kita. Bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun tidak bisa menolong. Ya, jadi Allah sedang istilahnya resetting atau di reset ulang untuk mengerti siapa sih kita ini dan siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Ya, itu dari Bro Jody. Kemudian Ibu Yvonne menanggapi. Ya, Ibu Yvonne memohon bantuan doa sebab Bapak Paul sudah berangsur baik, sudah berangsur sembuh, ya, tetapi mereka mungkin belum berani melangkah. Tapi Ibu Yvonne menyambut apa yang disampaikan oleh Bro Jody. Saya bacakan buat saudara kembali. Saya alami, ini kesaksian Ibu Yvonne ya. Saya alami beberapa tahun lalu waktu di rumah sakit Premier menggunakan alat yang disebut CT scan. Saya juga pernah alami, saudara ya. Istri saya juga pernah alami. Tapi waktu itu saya di MRI. Ya, saya juga alami, tapi saya bacakan kesaksian daripada Ibu Yvonne. Dia di CT scan masuk ke sebuah tabung, ya, satu kapsul begitu, yang harus menghadapi seorang diri. Kemudian ruangan itu dingin, remang-remang cahayanya, lampunya remang-remang. Masuk dalam kapsul, saat itu roh saya berhubungan dengan Allah. Nah, kalau sudah begini, saudara-saudara, ya, di mana tidak ada orang yang bisa menolong, maka tidak ada jalan lain. Yang kita harus berseru adalah kepada Tuhan. Sebab ketika saya juga mengalami hal ini, yang mengatur suhu dan lain sebagainya, dia pun itu apa ya? Boleh dikatakan bersembunyi. Sebab itu rupanya ada radioaktif. Ya. Jadi yang menghandle itu pun bersembunyi di satu ruangan. Nanti dia kasih kode begini, begini, begini. Nanti sudah selesai baru dia keluar. Jadi benar-benar kita sendiri, saudara-saudara. Ya, nah, Yvonne berkata begini. Saat itu roh saya berhubungan dengan Allah. Suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, Ibu Yvonne menggambarkan bahwa situasi di kapsul itu pada waktu dia akan di CT scan seperti kita menghadapi satu pengadilan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengadilan di dunia itu masih ada apa tuh istilahnya, Pak? Masih ada advokat yang mendampingi, ya. Masih ada penasehat hukum yang kalau kita tidak mengerti hukum, ada penasehat nanti yang bisa bantu. Gitu. Tapi nanti di pengadilan Tuhan tidak ada lagi penasehat, saudara-saudara. Kita benar-benar sendiri, ya. Tidak ada yang bisa menolong. Harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, nama tidak bisa menolong. Saya pun sebagai hamba Tuhan, predikat hamba Tuhan itu tidak bisa menolong.
pengadilan Tuhan itu. Sehingga Ibu Ivon berkata, suatu saat kita akan menghadap takhta pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan hidup kita seperti inilah. Tidak ada orang yang mendampingi kita. Kita seorang diri harus bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, nah kemudian Ibu Anita masuk. Masih ingat Ustaz Anita? Ibu Anita berkata begini, inilah yang menjadi saya tertarik sebab ada jemaat yang berhubungan tentang saling menasehati. Ya, Ibu Anita berkata begini, iya, ini baru sakit sesifon. Ibu Anita berkata, ini baru sakit ya sesifon. Yang ini lebih serem tuh. Ibu Anita berkata, yang ini yang dia memunculkan sebuah ayat ini lebih serem. Diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Coba kita baca ya. Dikatakan begini, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus, ya, artinya tidak ada orang siapapun dia yang bisa ada koneksi, ada jalan apa itu? Kalau di airport tuh ada jalur hijau, saudara-saudara, sehingga tidak diperiksa kita penyebaran. Ya, di dunia ini masih banyak yang excuse bisa diatur, tapi ini dikatakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanamkan di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, bahwa satu waktu kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, kalau sekarang kita melihat seperti sama, saudara-saudara. Ya, tapi satu waktu Tuhan akan menentukan apa yang patut kita terima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa hidup kita ini satu waktu akan dipertanggungjawabkan, baik ataupun jahat. Haleluya. Kalau sekarang bisa kelihatan semua baik, saudara-saudara. Apalagi mungkin saudara sebagai jemaat melihat kami hamba-hamba Tuhan, oh, ini orang-orang suci, orang-orang baik. Tapi nanti kami pun akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Itu sebabnya ada ayat yang berkata dalam firman Allah, semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak dituntut. Haleluya. Jadi kami pun menyadari, kami yang mengajar, kami tentu yang lebih banyak dituntut. Haleluya. Ya. Jadi Ibu Anita berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Nanti satu waktu ada pengadilan Kristus, dan apa sih yang patut kita terima? Apakah kita terima mahkota yang bukan dibuat oleh manusia, tapi Allah yang memberikan mahkota itu? Ataukah kita dijauhkan Tuhan ya? Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Jadi dikatakan sesuai dengan dilakukan dalam hidup ini, baik atau jahat. Nanti di sorga, saudara-saudara, di pengadilan Kristus itu,
pengadilan Tuhan itu? Tuhan yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab di dunia ini ada hal yang kelihatannya orang berkata itu baik, tapi sebenarnya Tuhan berkata itu tidak baik. Amin. Ya, ada yang mungkin kita rasa saya sudah berbuat baik nih, tapi itu kan ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan itu lain. Nah, itu sebabnya kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ibu Ivon sambut lagi. Mudah-mudahan nanti Ibu Ivon dengar ya. Nah, ini sebabnya saya dengan firman Allah. Sebab Ibu Ivon berkata begini, iya Sesnita, oleh sebab itu kita harus memperhatikan cara hidup kita dengan seksama selama di dunia, karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibu Ivon. Mari kita perhatikan cara hidup kita dengan saksama. Nah, ini yang saya mau angkat, saudara. Ya, berkaitan dengan perkataan ini, Efesus pasal 5 berkata begini. Ya, kita sudah sepakat untuk tidak terlalu lama beribadah. Efesus pasal 5 berkata begini. Ya, dengan statement dari Ibu Ivon, maka saya teringat ayat ini berkata begini. Efesus pasal 5, mulai ayat 14 sampai ke ayat yang ke-21. Efesus pasal 5, ya. Mari kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Jangan kita perhatiin orang, saudara-saudara. Ya, nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, mari kita pakai baju kita sendiri. Ya, saya pakai istilah, mari kita pakai baju kita loh. Jangan pakai baju orang lain. Amin. Ya, sebab Daud pernah waktu mau perang sama Goliat, Saul berkata, nih Daud, pakai saya punya baju nih, baju perang untuk lawan Goliat. Sebab Saul berkata tidak seimbang ini. Ya, masa kamu cuma begini aja lawan Goliat yang begitu hebat. Daud pakai bajunya Saul. Begitu dia pakai, gak bisa gerak, saudara-saudara. Gak bisa bikin apa-apa. Akhirnya dia maju dengan apa yang ada pada badannya, dan akhirnya menang. Jadi mari kita perhatikan cara hidup kita. Jangan lihat orang lain, saudara-saudara. Jangan bandingkan. Itu sebabnya saya sempat dialog dengan Jody beberapa hari sebelumnya dengan berita-berita yang semakin begini, ada gereja berkata begini. Apalagi seringkali kami ambil contoh di mana saya dibesarkan di sana. Tapi akhirnya saya berkata, mari Jody, kita maju terus. Ya, kita pandang Tuhan. Saya sempat ngomong sama Jody, kita tunggu reaksi dari Bro Denny. Biasanya Bro Denny yang bereaksi begini. Saya lagi nunggu, tahu-tahu Bro Denny kirim WA ke saya tentang sekarang orang kalau ngomong kofat kafir. Bukannya ngomongin Tuhan, nama Tuhan yang besar. Wah, saya berpikir, wah puji Tuhan, berarti dia setuju. Jalan terus. Haleluya. Orang sekarang ngomong hebat juga tuh Tuhan muda tuh. Kofat kafir. Terus dia bilang COVID itu nama, tapi kita punya nama Yesus yang lebih besar daripada COVID. Mari itulah yang kita besarkan, itulah yang kita agungkan. Mari kita periksa hidup kita dengan seksama. Apa yang dibesarkan? Siapa yang kita besarkan?
Apakah kofat kafir atau nama Yesus yang kita besarkan? Haleluya. Ya, saya baca Paulus berkata begini kepada jemaat di Efesus, ayat 14 mulai. Itulah sebabnya dikatakan. Jadi saudara baca sebelumnya ya. Saya cuma singkatkan saja. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Ya mungkin karena dulu tidak ada yang seram-seram begini, sehingga kita bisa saja beribadah, tapi roh kita itu tidur, iman kita itu tidur. Sebab tidak ada masalah, semua normal, semua baik. Gak ada yang seram-seram begini, gak ada ancaman-ancaman kematian. Dengar, waduh, saya kalau melihat itu ambulans itu sampai antre di kuburan gitu, karena mau kuburin orang yang kena. Dulu gak ada yang begitu-begitu. Orang 1-2 yang mati. Terus sekarang bisa 30, 40. Ya. Jadi mari kita sedang dibangunkan oleh Tuhan. Bisa saja saudara-saudara kita melek, mata kita terbuka, tapi iman kita lagi tidur, roh kita lagi tidur, semangat kita lagi tidur. Ibadah sih ibadah, memuji Tuhan sih memuji, tapi sebenarnya roh kita lagi tidur, hanya mengikuti ajaran manusia. Disuruh nyanyi, angkat tangan. Tapi sebenarnya roh kita tidur. Sebab rasanya tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Nah sekarang saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan tantangan, yaitu mati. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dia bukan ngomong kepada orang-orang yang lagi tidur, tapi dia ngomong di Efesus tentang orang-orang yang rohnya tidur, imannya tidur, pengenalan kepada Tuhan itu tidur, bagaikan orang tidur. Nah, dia berbicara begitu. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi dia bukan ngomong kepada orang yang mati, tapi situasi keadaan pada saat itu orang-orang bagaikan orang mati gitu. Tidak ada semangat, tidak ada pengenalan kepada Tuhan, hidup biasa-biasa saja. Paulus berkata bangkit. Sekarang waktunya bangkit. DKI juga pakai Jakarta bangkit. Apakah Jakarta nggak bangkit dari itu? Bangkit kan? Tapi sekarang ada moto dari DKI. DKI bangkit. Sama dengan Paulus. Dia berbicara bukan kepada orang mati, tapi orang yang hidup. Tapi dia bilang bangkit. Mari gereja harus bangkit, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Gereja harus bangkit. Kemudian lagi dia berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama ini yang diangkat oleh Steven menanggapi Ibu Anita. Ya, saya senang saudara-saudara. Saya baca, saya bilang, Murni, coba ketik itu Bobby, saya angkat ini. Sebab saya senang kalau ada jemaat sama jemaat berdialog, walaupun melalui WA, untuk saling memperhatikan, saling membangun, saling mengoreksi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya senang kalau jemaat sama jemaat itu saling mengoreksi bahwa jangan COVID yang dibesarkan, tapi mari perhatikan hidupmu dengan seksama. Itu kan enak tuh. Tapi kalau kalian iya ya, itu COVID-nya, itu COVID-nya, itu COVID-nya.
Udah banyak yang mati ya, udah banyak yang udah kita ngumpet aja di rumah. Waduh, lemes saya bacanya. Tapi saya senang bahwa ada reaksi yang membangunkan iman antara jemaat dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Haleluya. Mari ya, kiranya kita mau saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling memperingatkan. Seperti Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Orang bebal itu saya ambil contoh, kalau kita ngomong begini, oh iya ya, kita ngomong begini, susah ya dunia ini, oh iya ya tambah susah. Ya memang susah saudara-saudara. Tapi marilah kita menjadi orang yang arif, orang yang cakap, orang yang pandai, bahwa tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak respons yang negatif, tapi kita harus respons dengan hal yang positif, bahwa Tuhan kita itu besar. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang ikutan, orang bilang begini, kita juga ingin begini. Tapi orang arif, ketika orang berkata negatif, dia rasa tidak. Saya ini punya pikiran positif. Positif bukan positif. Positif ini. Sekarang soalnya kita lain. Orang cari yang negatif nih. Kalau positif berarti bahaya di orang ini. Tapi maksud saya, mari kita respons yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Harus saya bacakan lagi. Karena hari-hari ini adalah jahat. Memang jahat, saudara-saudara. Firman Allah ya dan amin. Bayangkan ini ditulis kurang lebih berapa tahun lalu. Dan sekarang kenyataannya. Ya. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi kalau mengerti kehendak Tuhan, bahwa COVID ini memang diizinkan Tuhan supaya orang berseru kepada Tuhan, supaya orang semakin melekat kepada Tuhan, supaya orang semakin mengandalkan Tuhan. Sebab dibanding dengan dulu, orang santai saudara-saudara. Ya nggak ada masalah. Tapi sekarang baru goncang kemarin, gereja tutup. Ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi mari supaya kita mengenal kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Rupa-rupanya orang di zaman Paulus ini, kalau lagi stres, kalau lagi masalah, aduh lebih baik kita minum tuak, nah, supaya ada fly sedikit, supaya kita nggak ingat itu masalah. Rupanya masih ada orang-orang di zaman sekarang seperti begitu. Daripada kita stres, lebih baik minum dulu deh, supaya fly sedikit. Kita nggak ingat itu masalah. Tapi bukan begitu maksudnya Rasul Paulus. Jangan kita mabuk anggur, jangan lari ke anggur. Tapi dia berkata, usahakanlah supaya aman. Janganlah kamu mabuk anggur oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, itu dia tuh. Orang kadang-kadang salah kaprah. Supaya hilang stresnya, kita minum anggur. Kita minum sedikit alkohol dan lain-lain sebagainya. Rupa-rupanya bahayanya bisa menimbulkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu antara lain orang kalau sudah setengah-setengah fly, dikorek sedikit jadi bahwa menjadi galak ya. Yang tadinya orangnya santun, baik, tapi karena dia sudah minum sehingga dikorek sedikit ngamuk dia. Hawa nafsu yang keluar. Tapi Paulus berkata begini,
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi mari mengantisipasi situasi dan keadaan sekarang ini, kita perlu penuh dengan roh. Kita perlu dituntun oleh roh. Kita perlu Roh Kudus mengingatkan kita, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita perlu justru cari Roh Kudus itu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Minta dibimbing oleh Roh Kudus dengan situasi seperti ini. Ya, sebab Roh Kudus adalah penolong kita, adalah guru agung kita. Dia yang mengingatkan, dia yang menenangkan jiwamu. Haleluya. Lanjut beberapa ayat lagi sebagai ayat-ayat yang terakhir. Dan ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Jadi daripada kita kopat kafit, lebih baik kita menyanyi, saudara. Kalau ada yang datang dengan kekhawatiran, mari kita ajak nyanyi. Sebab nyanyi itu memuliakan Tuhan. Kemudian Tuhan datang membentengi kita, menghibur kita, memberikan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang gembira. Sebab itu adalah obat yang manjur. Haleluya. Ya, daripada kita gosip kesana kemari, kita menyebarkan juga hoax dan lain-lain sebagainya. Saya juga dapat satu WA dari Bapak Presiden Jokowi. Ya, bilang jangan kita terlalu besarkan COVID ini. Ya, adalah saya kira mungkin sumber data itu ya. Himbauan daripada Bapak Presiden, jangan terlalu dibesarkan ya. Apalagi berita-berita hoax ya, tapi marilah kita besarkan hal-hal yang membangun ya. Oke. Ayat 20, apalagi yang kita buat? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, lebih baik kita mengucap syukur aja. Terima kasih Tuhan, kalau sekarang saya masih bisa hidup, masih bisa makan. Ya, walaupun tinggal di rumah, manfaatkan kita tinggal di rumah itu bukan hanya untuk ngelamun, tapi untuk berdoa, untuk memuji-muji Tuhan, supaya di rumah kita ada hadirat Allah yang membentengi kita, daripada kita mau yang negatif, yang menakutkan. Ya, oke. Saya kira firman Allah itu adalah iya dan amin. Kita harus percaya kepada firman Allah. Ayat 21. Rendahkanlah dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, Tuhan senang kalau kita dalam situasi yang gawat sekalipun kita merendahkan diri. Ya, saya sudah pernah angkat bagaimana Yosafat ya. Yosafat diancam oleh 3 suku bangsa, ketakutan memang. Tapi kemudian dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Akhirnya Tuhan izinkan musuh sama musuh berantem. Yosafat dan bangsanya itu, bangsa Yehuda itu tinggal mengutin jarahan, saudara-saudara. Allah kita dahsyat, saudara. Allah kita heran dan ajaib. Amin. Mari turutilah firman Tuhan. Dan yang terakhir sudah dibaca tadi oleh saudara Sri. Saya ingin angkat kembali. Ya, kita ada di mana? Tapi ancaman Tuhan itu juga kita lihat. Ibrani 12.
sudah dibacakan tadi oleh saudara tadi waktu dia memimpin begitu. Ayat ini terkenal. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan mari kita sadari bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memang dunia ini akan digoncangkan oleh Tuhan. Ya, itu sudah pasti. Sebab itu Alkitabiah. Dunia ini akan digoncangkan, ekonomi digoncangkan, keuangan digoncangkan, kesehatan digoncangkan, bisnis digoncangkan, segala sesuatu digoncangkan, dan ini sudah terjadi. Tapi kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percaya kepada firman Allah. Haleluya. Kalau saya yang ngomong, itu bisa ya, bisa tidak. Tapi saya membaca firman Allah. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Tingkatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah. Hal ini yang paling menyenangkan Allah. Kalau kita beribadah melangkah dengan iman. Saya mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah berkata, rotimu dan airmu akan diberkati Tuhan, penyakit akan dihalaukan. Ini firman, bukan perkataan, bukan doktrin gereja, bukan perkataan nama Tuhan, tapi firman Allah. Kemudian dia berkata begini, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Marilah kita beribadah dengan arahkan semua kepada Tuhan. Hati kita, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Jangan menyebar berita-berita yang melemahkan. Haleluya. Begitu di atas itu, kalau lagi baca firman, motor ini, saya dan tunggu stop, itu setan terlibat dulu. Kita lagi mau baca firman, ada aja yang ganggu. Motor, ya, mari. Apa? Jadi mari kita beribadah dengan cara berkenan kepada dengan hormat dan takut. Jadi kita jangan datang beribadah dengan menyebar hal-hal yang melemahkan. Tapi mari kita datang ucapkan syukur. Terima kasih ya, masih bisa ketemu, masih bisa hidup kita ini, masih bisa tatap muka ya. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan ya. Haleluya. Nah, ayat 29 ini lebih serem dari COVID nih. 29 berkata begini. Nah, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, ini lebih dahsyat daripada COVID. Itu sebabnya Matius pasal 10 ayat 28 berkata, kalau saya tidak salah, hendaklah kamu takut bukan kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi hendaklah takut kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan membunuh jiwamu. Dan akhirnya neraka. Itu yang kita harus takuti, itu yang kita harus hormati. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kepada Bu Jody, kepada Steven, kepada Ibu Anita, ya, yang saya bangga, saya senang melihat jemaat sama jemaat saling mengoreksi, saling mengisi, saling menguatkan, saling menghibur, saling memperingatkan. Mari, saya bangga saudara-saudara. Saya senang bahwa firman yang diajarkan itu bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya satu saat kita menjadi serupa seperti Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya sampaikan sampai di sini saja. Mari terus bertumbuh saudara. Ya, terus bangkit. Terus ada
ada di dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ya, tidak akan berulang kembali hidup kita. Ya, akan berulang, tapi sudah di sorga nanti. Jadi selagi di dunia ini adalah kesempatan untuk kita layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja di mimbar, tapi dalam obrolan sesama itu kita sudah bisa melayani Tuhan. Saling menguatkan, saling ingatkan, seperti Ibu Adita berkata, Steven, itu belum apa-apa, ada yang lebih serem tuh. Ya, bukan kita menghakimi, bukan kita memakan, tapi mengingatkan ada yang lebih serem. Bahwa suatu waktu kita akan dihadapkan kepada satu pengadilan yang tidak ada orang yang bisa dampingi. Kita harus mempertanggungjawabkan baik atau benar. Ada recordnya, saudara-saudara. Di sorga nanti ada recordnya. Nggak bisa kita bohong. Kita nggak bisa menunggak kok. Saya nggak buat begitu. Ada recordnya. Marilah hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah dari awal sekali lagi. Semua adalah bukti daripada Tuhan.
Haleluya. Pada pagi hari ini Haleluya. boleh dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali dari kondisi kami yang mungkin saja tertidur ya Tuhan. Haleluya. Ketika kami melihat kondisi yang ada di sekitar kami, kondisi yang begitu mencekam, mengkhawatirkan kami, Iya. sehingga kami merasakan satu kelelahan di dalam hidup kami, sehingga iman kami tertidur. Tetapi kalau pada pagi hari ini firman-Mu mulai datang untuk membangunkan kami kembali, untuk melihat bahwa apa yang telah tergoncang pada di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi kami hidup dan kami menyembah kerajaan yang tidak tergoncang. Kami boleh melihat jauh ke depan. Kami tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Kami boleh fokus kepada Engkau ya Tuhan. Iblis senantiasa Tuhan menggunakan situasi di sekitar kami agar kami fokus pada apa yang terjadi ya Tuhan, yang dapat melemahkan iman percaya kami. Tetapi biarlah kami memiliki mata yang tetap fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahwa satu kali kelak kami akan menghadap tahta keadilan, tahta pengadilan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami agar kami dapat tetap Tuhan fokus kepada Engkau. Kami tetap dapat mempertahankan iman kami. Kami sungguh-sungguh boleh memperhatikan hidup kami hari demi hari, agar kami senantiasa semakin berkenan, semakin menuju terangnya ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan selawati kami semua. Bungkus dan jaga kami semua. Lindungi kami semua Tuhan. Selingkuhi dan pagari kami semua Tuhan, agar kami dapat terhindar dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah Allah yang besar, di mana Tuhan sudah menyertai kami bisa beribadah dengan bebas ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Engkau tetap menyertai kami. Kami mengakui tanpa Tuhan kami ini nol besar. Kami tidak mampu melakukan apapun Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kami perlu topangan dari Allah Roh Kudus, supaya hidup kami ini menjadi berkat, menjadi berkat, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi pengadilan Tuhan, sebab kami sudah menjadi berkat selama kami hidup. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan selama kami hidup. Maka kami akan mendengar suara, sabarlah, hai hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Mereka adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu. Dan Engkau sudah mentarikkan dengan firman-Mu Tuhan, sehingga mereka melangkah dengan iman sesuai dengan firman Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya roti dan anggur atau roti dengan air mereka diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Dan kami juga berdoa segala penyakit, kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh di udara, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Engkau halaukan segala virus yang jahat. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat Ibu Ria Gulo ya Tuhan, di mana pada hari Rabu yang akan datang dia akan tinggalkan kami ya Tuhan, kembali ke Nias. Tuhan saja yang tahu apa yang sedang dihadapi, apa yang digumuli oleh Ibu Ria dan Evan ya Tuhan. Secara manusia kami sendiri Tuhan, sebab kami berpisah dengan mereka.
Tetapi kami berdoa sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Lindungi Ibu Ria dan Evan. Sertai perjalanan mereka kembali ke Nias dengan selamat. Dan kiranya Tuhan, selagi mereka masih kuat, mereka melayani Engkau di Nias dengan cara-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya ketika kami melekat kepada Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kami merasa aman dan hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih. Sertai perjalanan Ibu Ria dan Evan pada hari Rabu yang akan datang kembali ke Nias. Kendaraan apapun yang mereka tumpangi, Engkau lindungi, Engkau jaga, tibakan dengan segala selamat. Dan kami tetap rindu bahwa satu saat kami boleh jumpa kembali, melihat bahwa betapa hebat kuasa Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat Angel ya Tuhan. Juga pada hari Rabu yang akan datang akan berangkat ke Jerman. Satu perjalanan yang jauh, situasi keadaan budaya yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Kami berdoa buat Angel melalui ketangguhan berdoa kepada Tuhan, melalui ketekunannya, kesabarannya, sehingga pada akhirnya Engkau buka jalan buat Angel. Dia akan belajar di Jerman sebagai seorang perawat ya Tuhan. Kami berdoa buat Angel, kiranya Tuhan Engkau jaga dia, jaga anak muda ini, lindungi dia, berkati dia, dan kiranya apa yang dia cita-citakan menjadi seorang perawat yang baik, yang takut akan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Berkati orang tuanya di Medan, berkati kakak yang ada di sini. Biarlah mereka juga merasa kehilangan Angel, tapi Tuhan berikan pengganti untuk dapat meneruskan usaha Adulai ya Tuhan. Berkati Sri dan berkati keluarga besar. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan, ganti dengan sukacita, ganti dengan hati yang terus mengucap syukur dan memuji membesarkan nama Tuhan. Kalau ada yang sakit di rumah, lawati dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan ya Tuhan. Kalau ada yang berduka cita, Engkau juga hiburkan, kuatkan, sehingga kami boleh senantiasa merasakan hadirat Allah turun dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, juga para dokter, para medis dengan seluruh jajaran yang terus berusaha untuk mengatasi COVID ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, juga dana yang dibutuhkan. Kami juga berdoa buat yang sakit, khususnya yang sakit mengalami COVID Tuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan yang lain, Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sedang terpapar COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah dicurahkan, kuasa Allah dinyatakan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang berharap bersandar pada Tuhan. Mereka boleh melihat mujizat terjadi dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dengan tenang, dengan damai dan sejahtera, penuh dengan sukacita, karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Lindungi dalam perjalanan sampai di rumah dengan segala selamat, dan biarlah bersama dengan keluarga kami terus mau melayani Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkati Bapak Jody yang akan
mempersiapkan supaya kekasih-kekasih yang ada di rumah juga dapat mengikuti ibadah ini secara online. Kita pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata,